Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya telah menghadiri acara diseminasi modul budaya positif oleh saya, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pati. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kegiatan ini mendapat keberkahan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Setuju atau tidak setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, Bapak Ibu setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga adalah setuju atau tidak setuju memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bapak Ibu dapat menuliskan pada kolom komentar jawaban Bapak Ibu semuanya. Silahkan Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan tersebut di dalam kolom chat. Oke, sudah masuk pertama dari Bu Riana Indah Handayani. Di sini Bu Riana untuk pertanyaan ketiga tidak setuju. Silakan Bu Riana memberikan penjelasannya. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Yang saya maksud itu untuk ketiga pertanyaan itu saya tidak setuju maksudnya. Dari pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu saya tidak setuju. Karena hukuman itu justru membuat anak trauma. Walaupun kita seringkali pengalaman saya, walaupun dihukum nanti anak tetap berulang-ulang mengulanginya lagi. Kalau pertanyaan 2, pemberian hukuman hal positif, membersihkan halaman, saya juga tidak setuju. Itu termasuk dia kan konsekuensi, tapi konsekuensinya itu tetap memberatkan siswa. Mungkin hanya bersifat sementara saja, tidak bersifat untuk waktu yang lama. Yang nomor 3, memberikan penghargaan, meningkatkan motivasi belajar anak, itu saya tidak setuju karena saya mengajar di kelas 5. Kalau mungkin di kelas 1 itu masih bisa bermanfaat. Tapi kalau sudah di kelas atas, pemberian penghargaan itu hanya berapa hari itu sudah tidak bisa lagi. Karena mungkin anak-anak menyepelekan atau lebih tepatnya kalau penghargaan itu hanya untuk sementara saja, bukan motivasi dari dalam diri untuk ingin merasa lebih. Ngoten Bu Dewi. Jadi ketiganya saya terima kasih. Terima kasih Bu Riana atas jawaban yang luar biasa. Di belakang Bu Riana ada Pak Handoko. Tidak setuju semua Bu. Oke Pak Handoko silahkan menyampaikan pendapatnya. Mengapa kok tidak setuju semua dengan 3 pertanyaan tersebut? Terima kasih Bu. Dari ketiga pertanyaan tersebut, menurut saya itu mirip seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Riana, bahwa itu berasal dari
luar, Bu, bukan dari kesadaran anaknya, Bu. Sehingga itu apa ya, intinya itu bukan dari diri anak, tapi itu karena dari luar. Akhirnya kalau tidak ada pematik dari luar, nanti anaknya ya tidak bisa menjadi disiplin dan seterusnya. Itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Handoko, jawaban yang luar biasa. Berarti di sini Pak Handoko berpendapat jika semuanya ini tadi hanya faktor eksternal ya Pak Handoko. Jadi dari luar, bukan dari internal anaknya sendiri untuk mau melakukannya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Eh, Topik kita pada siang hari ini adalah yang pertama membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pada perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu dapat mempraktekannya dengan rekan Bapak Ibu yang ada di sebelahnya. Di sini ada kegiatan A dan B. Di sini A Bapak Ibu sendiri atau yang B itu rekan dari Bapak Ibu sendiri. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda tersebut. Anda perlu menjaga bahwa benda tersebut sangat berarti bagi Anda. Tugas B atau rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik atau menawari uang kepada Anda agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda tersebut. Silahkan dicoba Bapak Ibu. Saya beri waktu 10 detik cukup mungkin ya. Apa yang terjadi? Siapa yang ingin berkomentar? Bu Woro mungkin? Ya, terima kasih Bu Dewi. Kegiatan kepalan tangan itu ada A dan B ya Bu Dewi. Yang A itu mengepalkan salah satu tangan, kemudian kita membayangkan kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jadi kita itu meyakini bahwa sesuatu hal itu eh, harus kita pertahankan, gitu. Oke, terima kasih Bu Woro. Ada lagi yang ingin memberi tanggapan? Bu Safaati? Ayo silakan, siapa lagi yang ingin berkomentar, berpendapat? Pak Darsu, barangkali ingin menyampaikan pendapatnya? Kegiatan ini sudah dilakukan nggih Bapak Ibu? Sudah dicobakan pada rekan Bapak Ibu semuanya? Baiklah, di sini tadi benar yang dikatakan Bu Woro ya. Di sini kita mempertahankan apa yang kita miliki karena kita anggap yang ada di dalam genggaman tangan kita itu penting. Sehingga kita tidak dapat apa ya? Membuka sembarangan.
kita mau membukanya itu atas dasar memang kemauan dari diri kita sendiri, bukan karena ada paksaan atau iming-iming atau bahkan tawaran, bujukan dari teman kita tadi. Jadi kita mau membukanya karena memang kita ingin, bukan atas dasar bujukan atau iming-iming tadi dari rekan kita. Selanjutnya mengenai perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya kita itu berada di dalam ilusi. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan saran, kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita ibaratkan seperti kegiatan mengepalkan tangan tadi, nggih Bapak Ibu. Di sini guru dapat mengontrol murid itu hanya ilusi. Itu bukan murid, bukan kita yang dapat mengontrol murid, tapi memang murid itu sendiri yang memberikan kebebasan kepada kita untuk mengontrol dirinya. Jadi di sini kita tidak dapat mengontrol murid kita. Seperti tadi dalam kegiatan kepalan tangan, kita tidak dapat mengontrol orang lain atau meminta orang lain untuk melakukan apa yang kita mau. Tapi kalau dia mau membukanya itu atas dasar memang dia ingin melakukannya, bukan karena kita. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang dapat mengontrol seseorang atau siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di dalam teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di dalam teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berbeda dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi seseorang, murid, itu melakukan sesuatu mesti ada alasannya. Di dalam teori stimulus respon, orang lain lebih mengontrol saya. Tidak terjadi di dalam teori kontrol. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Di dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di dalam stimulus respon, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Sedangkan di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pemikiran baru. Di dalam stimulus respon, model berpikirnya menang kalah, sedangkan di dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Selanjutnya adalah disiplin positif. Ini adalah peta konsep dari kegiatan kita pada siang hari ini. Anda tentu tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang kalah, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini juga berhubungan dengan realitas kebutuhan berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini dapat Bapak Ibu lihat mengenai peta konsep pemikiran tentang disiplin positif, nggih. Selanjutnya, apa itu makna disiplin? Disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang ia hargai? Namun, dalam budaya kita, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang ke orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal? Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai itu bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan di Indonesia dikemas dalam profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan istilah profil pelajar Pancasila, nggih. Kita sudah berinteraksi, bahkan sudah menerapkan tentang profil pelajar Pancasila tersebut. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Teori motivasi. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Dari dalam diri seseorang sudah ada dorongan yang menimbulkan mereka untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik juga didorong dari tujuan kegiatan yang dilakukan. Motivasi intrinsik bisa dikatakan sebagai bentuk motivasi yang dimulai dari dorongan dari dalam diri untuk mendapatkan sesuatu hal yang penting. Selanjutnya adalah hukuman. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik atau mengurangi perilaku negatif. Namun, hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Hukuman bersifat spontan dan tidak ada keyakinan kelas sebelumnya. Hukuman adalah tindakan sepihak yang diputuskan oleh guru atau orang tua yang memberikan hukuman tersebut karena kesalahan murid atau anaknya sendiri. Hukuman versus konsekuensi. Nah, sekarang Bapak Ibu mari kita lihat apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini, di dalam hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Di dalam hukuman, membuat anak tersakiti, baik fisik maupun hati, untuk jangka yang waktu lama. Sedangkan dalam konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Di dalam hukuman, anak membenci kedisiplinan, sedangkan di dalam konsekuensi, anak menghargai disiplin. Di dalam hukuman itu ada sebuah paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Hukuman juga mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan dalam konsekuensi, konsep diri yang baik. Di dalam hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan di dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di dalam hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Berbeda dengan di konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman atau merasa diasingkan hanya untuk sementara waktu dan bersifat time out. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kita masuk di dalam penghargaan. Apa itu penghargaan? Penghargaan adalah hukuman memang benar adanya. Penghargaan menjadi begitu dilematis karena jika berkelanjutan justru menumbuhkan sikap yang tidak baik terhadap anak. Hukuman anak melakukan sesuatu tanpa kesadaran diri bahwa memang sebenarnya ia sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka melakukan dengan alasan iming-iming
bujukan dan rayuan sehingga tidak ada motivasi diri yang membuat mereka berkarakter mandiri dan tangguh. Dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, apa sih maksudnya dihukum oleh penghargaan? Di sini terlihat jelas ya, bahwa penghargaan itu dapat menghukum seseorang. Diberi penghargaan sama dengan diberi hukuman, dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu demi orang yang meminta atau membujuknya. Dorongannya bersifat eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Di sini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu dapat mempengaruhi jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Serta penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik. Lalu, bagaimana cara kita memberikan bentuk apresiasi? Bentuk apresiasi atau program kebajikan dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berikan pengakuan secara khusus. Berikan pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan beri pengakuan pada prosesnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh cara memberikan pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada kata pembuka, nilai kebajikannya, dan situasi. Contohnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Di sini ada pembukaannya, kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikan apa yang ingin kita capai, yaitu rasa empati. Rasa empatimu besar sekali. Situasinya kapan? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Atau Bapak Ibu juga dapat melakukan dengan cara seperti ini. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Di sini ada kata-kata pembukanya, yaitu saya menghargai. Nilai kebajikannya apa? Kepedulian. Situasinya kapan? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Atau Bapak Ibu juga dapat melakukan tindakan seperti ini. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Dengan hal demikian atau dengan cara demikian, kita akan membuat pengakuan atau apresiasi yang tidak termasuk ke dalam penghargaan. Jadi di sini anak akan mengetahui nilai kebajikan apa yang sudah saya terapkan. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masih bersifat motivasi eksternal. Biasanya itu, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Di sini juga masih bersifat motivasi eksternal. Biasanya akan muncul pertanyaan dalam benak kita, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, di dalam posisi yang ketiga ini, itu sudah termasuk motivasi internal. Biasanya kata-kata atau pertanyaan yang muncul dalam benak kita adalah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Selanjutnya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka capai.
bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di dalam hukuman ini mengarah kepada identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi mengarah kepada identitas sukses. Di sini hukuman itu bersifat negatif dan konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu memiliki dampak positif. Mari kita bandingkan bersama-sama nggih Bapak Ibu. Di dalam hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan di dalam konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Berbeda lagi di dalam restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Di dalam hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan di dalam konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Di dalam restitusi, menguatkan untuk anak atau murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini anak akan diberikan penguatan sehingga mereka dapat mengingat atau membekas dalam jangka waktu yang lama. Di dalam hukuman, korban mendapatkan keadilan. Sedangkan dalam konsekuensi, korban bisa diabaikan. Berbeda lagi di dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti di dalam hukuman, sedangkan di dalam konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Berbeda lagi di dalam restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat di dalam hukuman, sedangkan di dalam konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Di dalam restitusi, masalah terpecahkan. Di dalam hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Di dalam konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Berbeda lagi di dalam restitusi, fokusnya pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini dapat Bapak Ibu bandingkan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini memiliki dampak dan akibat tersendiri. Selanjutnya adalah 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Jadi ada alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Berbicara tentang keyakinan kelas, tentunya sudah tidak asing lagi pada telinga Bapak Ibu semuanya. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas merupakan hasil kesepakatan atau curah pendapat setiap warga kelas, bukan peraturan yang ditetapkan oleh guru. Berarti di sini anak didik kita atau murid kita juga ikut terlibat di dalam proses pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas di sekolah atau di kelas biasanya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak selalu banyak, tetapi mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Khususnya untuk anak-anak kelas rendah di Bapak Ibu, tidak usah menggunakan kata-kata yang terlalu panjang dan bertele-tele. Cukup kata yang singkat, padat, dan jelas dan mudah diingat oleh anak-anak.
Di dalam keyakinan kelas, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu untuk melihat keefektivitas dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini sebelum kita menjawab, coba Bapak Ibu renungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Nah, Bapak Ibu, jawabannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, itulah kenapa disebut sebagai keyakinan, bukan peraturan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada beberapa tabel keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu perhatikan. Antara yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Bapak Ibu dapat menuliskan jawabannya pada kolom chat yang telah disediakan. Ayo silakan Bapak Ibu, atau mau menjawab langsung juga boleh. Pak Handoko mungkin ingin memberikan tanggapannya di antara dua tulisan ini ya, di kanan dan di kiri, mana yang merupakan keyakinan kelas? Kalau menurut saya yang kanan Ibu, yang putih Bu. Yang putih itu yang keyakinan kelas, Pak. Mengapa, Pak? Alasannya apa? Kalau menurut saya di situ seperti dibuat apa ya, dari hati gitu loh Bu, tidak hanya saklek dari peraturan yang sudah ada di sekolah. Mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih Pak Handoko atas jawaban yang luar biasa. Berarti di sini Pak Handoko menilai karena keyakinan kelas itu dibuat dari hati, tidak saklek berdasarkan aturan. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan atau komentar? Bu Ria mungkin? Atau Pak Darsu? Ayo, siapa lagi yang ingin memberikan tanggapan atau komentar? Nah, di sini akan saya jelaskan ya Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu berada pada bagian yang putih. Benar tadi yang dijelaskan oleh Pak Handoko. Keyakinan kelas ini berada di sebelah kanan atau berada pada kolom yang putih. Mengapa? Karena keyakinan kelas itu dilaksanakan atau dilakukan tidak hanya untuk murid saja, tapi juga dilakukan oleh guru. Jadi di sini bukan muridnya saja yang harus mengikuti keyakinan kelas, tapi gurunya juga. Pembuatan keyakinan kelas juga melibatkan guru dan murid, tidak hanya muridnya saja atau gurunya saja. Kita lanjutkan ke Bapak Ibu. Selanjutnya adalah di sini ada pertanyaan, peraturan kelas. Bagaimana kita mengubahnya menjadi keyakinan kelas? Bapak Ibu dapat menuliskan jawaban tersebut pada kolom chat atau menjawab secara langsung. Silahkan.
Maaf Bu Dewi, tulisannya kurang besar. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat jelas, Bu Woro? Ya sudah Bu. Nah, mungkin Bu Woro mau berpendapat. Di sini ada rangkaian peraturan kelas. Bagaimana caranya Bapak Ibu merubah peraturan kelas tersebut menjadi keyakinan kelas? Silakan Bu Woro. Ya, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Mungkin saya akan mencoba untuk menjawab nomor satu ya, peraturan yang nomor satu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita membuat keyakinan kelas, kita mengajak anak-anak atau murid untuk mengembalikan buku itu secara kesadaran. Jadi tidak harus kita apa memberitahu, tapi itu sudah menjadi kebiasaan mereka gitu. Selanjutnya, ada yang ingin berpendapat bagaimana peraturan kelas ini diubah menjadi keyakinan kelas? Mungkin Pak Handoko ingin memberikan masukan? Bu Riana, oke silahkan Bu Riana. Ya, terima kasih waktunya Bu Dewi. Karena keyakinan kelas itu biasanya dibuat sesimpel mungkin yang nomor satu itu selalu mengembalikan buku di tempatnya itu menjaga ketertiban. Dilarang mengganggu orang lain itu mungkin saling menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit itu mungkin disiplin waktu. Dilarang melakukan kekerasan itu mungkin seperti tadi ya, saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba mungkin jagalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran tertib. Gunakan masker serta seperti narkoba mungkin jagalah kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor mungkin ketertiban. Keselamatan juga bisa nanti kalau mengganggu orang lain. Demikian Bu. Oke, terima kasih Bu Riana, jawaban yang luar biasa. Benar sekali nggih Bapak Ibu. Di sini peraturan-peraturan kelas yang sudah saya buat di sini dapat kita ubah menjadi keyakinan kelas. Dalam poin pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini dapat kita buat keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Bahkan konteksnya di sini luas. Anak bertanggung jawab tidak hanya mengembalikan buku ke tempatnya, tapi juga benda-benda yang sudah ia ambil atau dalam bentuk lainnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Di sini bisa kita tuliskan saling menghormati. Bahkan konteksnya juga menjadi lebih luas. Yang selanjutnya, yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini dapat kita buat seperti yang dikatakan Bu Riana adalah menghargai waktu. Dilarang melakukan kekerasan dapat kita buat saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba, benar tadi seperti yang dikatakan Bu Riana, menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini saling menghormati juga bisa. Gunakan masker, ini tadi sama dengan narkoba, menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, ini bisa saling menghormati atau menjaga keselamatan. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan di sini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup.
Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang lima, penguasaan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kasus yang dialami Bu Ambar. Di sini, Bu Ambar adalah guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan sikapnya Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ayo, siapa yang ingin berkomentar mengenai kasus Ibu Ambar ini? Di sini pesertanya banyak ya, ada 13. Siapa lagi yang ingin berkomentar? Bu Woro? Jika Bapak Ya, Bu Ibu Dewi, tidak bisa, apa tadi pertanyaannya? Maaf, diulang. oke Bu Woro. Dalam kasus Bu Ambar ini Bu Woro, dia seorang guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu si Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang kepada Bu Ambar dan mengeluhkan kalau Doni itu sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bu Woro menjadi Bu Ambar dalam situasi seperti itu, apa yang akan Bu Woro lakukan? Menurut Bu Woro, kira-kira alasan Doni melakukan itu apa? Ya, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Saya akan mencoba untuk menjawab. Dan kasusnya Ibu Ambar yang menjadi seorang guru wali kelas 2A dan dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama eh, Doni ya, kalau tidak salah tadi ya. Iya, benar, Di Doni. sini kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia bahwa apa yang dilakukan si Doni itu mungkin dia menginginkan rasa kasih sayang yang dia mungkin tidak dapatkan dari rumah Bu Dewi. Jadi mungkin di sekolah dia usil, dia merasa ingin diperhatikan, ingin diberikan kasih sayang oleh gurunya atau temannya. Jadi seandainya saya menjadi Bu Ambar, anak itu akan saya dekati terlebih dahulu dan saya akan tanya tentang eh, kesehariannya dia. Begitu Bu Dewi. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Woro. Selanjutnya ada yang ingin berkomentar? Bu Riana atau Bapak Ibu lain yang ingin menambahkan atau memberikan pendapat terhadap kasus Bu Ambar? Di sini benar ya Bapak Ibu. Eh, di dalam kasusnya Bu Ambar, bisa saja Doni melakukan hal semacam itu karena kebutuhan dasarnya dia belum terpenuhi. Bisa saja Doni berangkat dari rumah dalam kondisi lapar, sehingga kebutuhan akan bertahan hidupnya harus tercukupi, sehingga dia mengambil bekal teman-temannya secara paksa. Atau benar yang seperti dikatakan Bu Woro, si Doni itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia melakukan hal-hal tersebut atas dasar usil. Dia suka menjahili teman-temannya. Jadi dia ingin mendapat perhatian dari gurunya atau dari teman-temannya. Atau dia melakukan hal-hal tersebut karena kesenangan, usil tadi.
membuat teman-temannya marah, membuat teman-temannya jengkel, itu memiliki kepuasan tersendiri ke dalam dirinya Doni. Selanjutnya adalah dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas itu? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat di mana Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Berisi orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika tidak bisa hidup di dunia berkualitas, Anda akan sempurna. Tapi sayangnya Anda tidak bisa tinggal di sana. Jadi dunia berkualitas merupakan angan-angan Bapak Ibu yang kita gambarkan atau kita bayangkan kita hidup di dalamnya. Selanjutnya adalah di sini ada lingkaran budaya positif. Yang pertama dari peraturan kelas, berkembang menjadi keyakinan kelas, dilanjutkan menjadi lingkungan yang positif sehingga melahirkan budaya yang positif. Next, selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. Di dalam restitusi 5 posisi kontrol, ada 5 posisi guru yang mungkin pernah Bapak Ibu lakukan dalam keseharian. Posisi pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, dan akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatanmu seperti ini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Selanjutnya adalah posisi teman. Di sini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya, di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, lain kali tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Posisi keempat adalah pemantau. Di sini, memantau berarti mengawasi. Pada saat ini, kita mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dalam posisi pemantau, berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi.
Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita ajukan adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang akan digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi terakhir yaitu manajer. Di dalam posisi ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut jika diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di dalam manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, sehingga seorang manajer akan berkata begini, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan pada mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, di sini ada video singkat yang dapat Bapak Ibu lihat. Sebentar akan saya lakukan share screen dulu, ini akan saya turunkan. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu videonya? Belum, Bu. Belum terlihat? Oke, sebentar. Kalau ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum terlihat Maaf, ya Pak, videonya? saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukum. Belum terlihat ya Bapak Ibu videonya? Sudah dinyalakan. Hukuman? Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Duduk.
Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang lanjutkan dia lagi, masih tahu akibatnya. Duduk. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silahkan kalian baca dulu itu bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Kamu apa ada yang luka? Gak ada Pak, gak apa-apa kok. Ya udah, lain kali kalau lewat sini hati-hati ya, soalnya lantainya licin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya. Duduk. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ini kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantuin. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi.
kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Duduk. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencontoh Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Astagfirullah. Kamu gak apa-apa nak? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak, sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak, Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Maaf ya, aku terlambat. Iya nggak apa-apa dek, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatu. Loh, itu tangan kamu kenapa dek? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, tadi hati-hati ya dek. Nanti diobatin. Ya Kak, ini nanti Arma obatin. Ya udah, kakak berangkat dulu ya dek. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup adalah anugerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, jangan menyerah. Mari Pak. Iya deh, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi.
Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sudah bersama-sama tadi ya menonton video si Dani. Bagaimana komentar Bapak Ibu tentang Bapak gurunya si Dani tadi terhadap 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan sebelumnya? Siapa yang ingin berpendapat, silahkan raise hand atau dapat menulis pada kolom chat. Ayo Bapak Ibu, siapa yang ingin berpendapat? Bu Riana mungkin? Oke, Bu Riana silakan. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Mungkin dari video itu kita dapat belajar sebelum kita ngasih hukuman kepada siswa, itu lebih baik menanyakan dulu apa alasannya, bukan hanya sekedar langsung menghukum sepihak tanpa mengetahui alasannya. Gitu Bu Dewi. Terima kasih. Mungkin di posisi penghukum Bu.
Ya, terima kasih Bu Dewi. Hal baru apa yang dapat merubah paradigma saya yang saya dapatkan pada hari ini? Saya mendapatkan ilmu baru tentang disiplin positif. Mungkin kita semua sudah pernah melakukan, tetapi mungkin kita tidak menyadari bahwa itu termasuk dalam disiplin positif yang sudah kita lakukan. Kemudian kita bisa tahu posisi kontrol seorang guru. Sudah dijelaskan tadi dari Bu Dewi bahwa posisi kontrol guru itu ada 5. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita harus bisa meletakkan semua peran kontrol itu bisa menjadi teman, bisa menjadi seorang pemantau atau penghukum, begitu.